Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf di ayat 162. Surah Al-A'raf di ayat 162 yang diawali dengan kalimat fabaddalal ladzina zalamu. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'alif ada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah fabaddala da. Makhrajnya di ujung lidah nempel dengan ujung gigi atas. Fabaddala alladzina zalamu, dha diangkat sedikit, jangan terlalu nempel menjadi dha. ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فأرسلنا عليهم رجزا. Ada jim di dalam mulut, jim ada za di ujung gigi, di ujung lidah, za beda, jim za. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Tidak qalqalah. Jangan sampai dengar bacaan ya Allah limun, tidak. Karena Allah bukan huruf qalqalah. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. Mim mati ketemu huruf ba, ikhfa syafawi namanya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Kalau sulit bacanya kayak tadi begini aja. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. Tapi kalau diwasol menjadi agak sedikit berubah menjadi qaumanillahu. Di Quran di masa lalu tahun 80 90-an itu ada nun kecil di sana. Sekarang ada nggak? Ya baik. Gitu. Makanya bunyikan nun kecil. Bukan qaumallahu, nah, bukan qaumallahu, tapi qaumanillahu. Dari mana nunnya? Lagi-lagi saya jelaskan, tanwin di atas huruf mim qauman itu pada dasarnya adalah nun mati. Lihat di dalam kitab Nahwu, kitab Jurumiyah, mahwa tanwin at-tanwinu huwa nunun sakinatun talhaqul akhira lafdhan la khatan. Artinya tanwin itu adalah nun mati yang ada di akhir kalimat, yang ada tulisannya, yang ada bacaannya, cuman tidak ada tulisannya. Nun mati tidak tulisannya. Tulisannya adanya tanwin, tapi hakikatnya adalah nun mati.
Maka ketika nun mati ketemu Allahu lapan Allahu yang notabene hamzah wasol itu juga mati. Makanya ininya jangan diluk-luk begitu, diratain karpet. Sampai mana tadi kagetnya? Oh iya, nun mati ketemu hamzah wasol yang sama-sama mati, maka dihurufkan nun matinya dengan istilah grammar nahu wa hurrika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqai sakinin. Maka jadilah qaumanillahu. Sama seperti qul huwallahu ahadunillahu. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب. Tentu hukumnya kita sudah pada kenal, tanwin ketemu huruf ba itu iqlab. Namun cara membaca iqlab kadang-kadang menekankan kepada huruf ba 100% sehingga timbul suara mim 100%, yang padahal iqlab itu tidak demikian, ada ikhfa'nya. Maka yang benar bacanya bukan bi'adzabim tapi bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَدْعُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. شديدا ومحضرة إلى ربكم ولعلكم يتقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون خاشعين. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. وصوتهم ويوم لا يسمعون. الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kembali ke ayat 161. Di mana Allah perintahkan kepada Bani Israel yang kala itu dipimpin oleh Nabi Musa. Kata Allah, wa idza qila lahum, dikatakan oleh Allah kepada mereka, uskunu hadil qaryah, tinggallah kamu di kampung ini, Baitul Maqdis maksudnya. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah kalian sekenyangmu, minumlah kalian sepuasmu. Makanan dan minuman sudah dijamin keberadaannya oleh Allah tanpa susah, tanpa payah, tanpa harus kerja keras. Cuman aturannya satu dalam ayat ini, wadkhulul baba sujjada. Masuklah ke pintu gerbang dalam keadaan membungkukkan badan. Dengan demikian, naghfir lakum khati'atikum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, bagi orang yang tidak berdosa maka aku akan tambahkan kebaikan pahalanya. Begitu baik Allah kepada mereka. Makan minum tidak perlu kerja keras, cuman satu, masuk ke pintu gerbang dalam keadaan membungkukkan badan. Dengan itu di samping makanan dan minum dijamin, dosa dan kesalahan akan diampunkan oleh Allah dan akan ditambahkan pahala bagi orang-orang yang baik. Bitta'ati sawaban. Apa keras hatinya Israel? Apa bangkar warahnya Israel? Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka sebagian dari mereka mengganti aturan itu, dan Allah katakan tadi, masuklah dalam keadaan membungkukkan badan,
tapi mereka wadakhalu yazhabuna ala astahim, mereka masuknya malah ngesot ke dalam wilayah itu, melebihi aturan Allah. Dalam hukum fikih namanya ta'adda, melebihi aturan Allah, lebay, bahasa sekarang lebay, ngeledek. Dan di zaman sekarang masih ada umat-umat Nabi Muhammad yang lebay, salah satunya di dalam salam sholat. Aturan salam di dalam sholat hanya menengokkan kepala, hanya melakukan wajah. Nabi Muhammad ketika salam ke sebelah kanan cukup kelihatan putih pipi kanannya oleh jamaah yang ada di sebelah kanan. Ketika Nabi Muhammad SAW salam ke sebelah kiri cukup kelihatan pipi putihnya oleh jamaah yang di sebelah kiri. Cukup begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dada tetap menghadap kiblat lurus. Tapi di zaman sekarang ada orang yang ibadahnya lebay, ta'adda, fabadalal ladzina zalamu minhum, sampai salamnya bukan cuman lehernya yang muter, tapi dadanya yang muter. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini contoh Bani Israel. Ini contoh Israel yang ada sekarang. Yang padahal tidak ada satu kitab fikih pun yang mengajarkan itu. Satu lagi, mau dengerin ya. Dari sejak saya kecil ikut abah saya ngaji, masuk beberapa pesantren, berapa pondok pesantren, ngaji berbagai macam kitab, saya belum pernah menemukan adanya anjuran salaman setelah sholat. Lagi, saya belum pernah menemukan dalam sebuah kitab ada anjuran salaman setelah sholat. Yang dianjurkan setelah sholat itu mempertahankan posisi tahiyat akhir. Kali lagi, yang diperintahkan oleh hukum mempertahankan posisi kaki tahiyat akhir dari dilipat dari kaki kanan dengan duduk tawaruknya, itu yang harus dipertahankan minimal sampai kata sami'na wa ata'na. Ini yang dianjurkan. Salaman nggak dianjurkan. Di zaman sekarang banyak orang yang merubah, begitu salam langsung merubah posisi duduk tawaruk, ngejar salaman. Nah ini juga lebay. Tolong tanyakan kepada mereka yang salaman habis sholat itu, dari mana dalilnya? Ikut-ikutan dong. Apakah ibadah itu cukup ikut-ikutan? Rusak lagi, ininya robah lagi. Nah oleh karena itu, karena mereka merubah tatanannya, fa'arsalna alaihim rijsa, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab dari langit. Rizam minas sama, azab dari langit. Kenapa demikian? Bima kanu yazlimun, karena mereka sering zalim, karena mereka sering khianat. Bima kanu yazlimun. Sebagaimana was'alhum, dan tanyakan kepada mereka anil qaryati,
dari Bani Israel yang tinggal di pinggir laut. Kayak orang Muara Baru. Hadiratul Bahri. Tinggal di pesisir laut. Idh ya'duna fis sabti. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Maka di umat Kristen itu ada kata-kata sabdi, sabat. Di hari Minggu Allah sengaja uji mereka. Keimanan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara itatihim hitanuhum. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Kalau nangkep ikan hari Sabtu itu gampang karena ikan yang ngambang semua dengan nyerok aja. Tetapi Allah katakan jangan nangkep ikan hari Sabtu. Tapi Allah uji keimanan mereka. Hari Sabtu itu ikan itu mudah ditangkap. Dan sebaliknya sura'an wa yauma la yasbitu, tapi bukan hari Sabtu la ta'tihim, sulit mencari ikan, mancing nggak dapat, ngejalang nggak pernah dapat. Maka mereka akhirnya setiap hari Sabtu semua nongkrong di pinggir laut ngambil ikan, yang padahal hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Sampai-sampai tempat ibadahnya ditinggalkan, ibadahnya tidak dilaksanakan, sibuk nangkepin ikan. Nah, kadzalika nabluhum, begitulah cara kami menguji mereka bima kanu yafsukun, sehingga kelihatan kefasikan mereka. Nah, ini juga Allah uji umat Islam, ada yang diuji begini. Waktu tidak ibadah, waktu jahiliyah, nggak, jarang sholat, jarang ngaji, rezekinya gampang banget. Begitu masuk ke masjid, begitu rajin ibadah, masya Allah serat. Ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah. Apa artinya Allah ingin mengatakan kamu milih rezeki apa milih ibadah? Bahkan sebaliknya, ada orang yang sebelum masuk masjid usahanya lancar, bisnisnya lancar. Begitu tidak tertarik sama pengajian, mudah-mudahan karena hidupnya sudah cukup sekarang tinggal ibadah aja kepada Allah. Masuk ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, bisnisnya merosot, bisnisnya bangkrut. Ini juga ujian dari Allah. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah ingin memperlihatkan kita fasik atau tidak. Sampai-sampai wa idh qalat ummatun, dan ingatlah ketika umat-umat di antara mereka berkata, lima ta'iduna qaumunillahu muhlikuhum, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Mu'adzibahum adzaban syadida, atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras. Qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Ini juga kita jangan bosan-bosan ngajak orang yang tidak ibadah, ajak aja. Jangan ada pikiran percuma gua ngajak dia lah. Dia diajak berkali-kali pun dengan cara apapun, dia memang nggak mau ibadah tetap mau ibadah. Jangan merasa percuma, minimal kita punya pahala ngajak walaupun tidak diturut. Bukankah tugas kita tertera di dalam surat Yasin, wa innama alaikal balaghul mubin. Tugas kita cuma ngajak dan ngajak.
Adapun mau nurut dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma ngajak doang. Ketika kita ngajak, ketika kita bermohon kepada Allah, jangankan kelas kita Bapak, kelas orang yang banyak dosa. Nabi Muhammad sangat berharap sekali untuk keimanan pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah salah satu manusia, salah satu orang baik yang membela Rasulullah sampai pasang badan. Kata Abu Thalib, siapapun yang hendak melukai Muhammad, siapapun yang hendak menyakiti Muhammad, macam-macam sama Muhammad, langkai dulu mayat Abu Thalib. Muhammad itu keponakan saya. Begitu cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu cintanya keponakan yang namanya Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berdoa dengan serius kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada pamanku yang baik hati. Allah sudah menggadaikan hidupnya, menggadaikan nyawanya, menggadaikan badannya untuk memperjuangkan hidupku, untuk memperjuangkan agamamu. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha wa yasha. Muhammad, jangan begitu. Hidayah itu urusanku, bukan urusanmu. Itu paman Rasulullah. Ya apalagi paman kita. Apalagi kita cuma tetangga doang. Paling dekat juga keponakan, ipar, apa urusan. Nabi Nuh ketika Kan'an mati kafir, protes kepada Allah. Ya Allah, Kan'an itu putraku, ya Allah. Siapa seorang ayah yang tidak sayang kepada putranya? Segeblek-geblegnya ayah pasti menyayangi putra-putrinya. Apalagi Nuh seorang nabi. Kan'an diharapkan jadi generasi penerusnya. Tapi ketika melihat dengan kepala sendiri Nabi Nuh bahwa Kan'an itu mati kafir bersama orang-orang kafir, Kan'an protes kepada Allah. Innahu ibni. Ya Allah, sebagaimana engkau tahu bahwa Kan'an itu anakku. Apa jawab Allah? Innahu ibnuka walakin la ahlika. Memang betul Kan'an itu anakmu, tetapi bukan keluargamu. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Kita ngajak tetangga ibadah, ngajak sholat, ya cuma sekadar ngajak aja. Ketika mereka melupakan semua yang terjadi, anjainal ladzina yanhauna 'anis-su', maka Allah selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Wa khadal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan Allah siksa orang-orang yang zalim dengan siksa yang keras kena kefasikan mereka. Tapi semua nanti ada balasannya dari Allah. Silahkan Bapak Ibu berbuat baik di dunia selama bisa. Silahkan berbuat jahat, tidak ada yang melarang. Silahkan berbuat zalim, tidak ada manusia yang berani melarang. Karena itu apalagi di zaman sekarang ada hak asasi manusia, nggak bisa kita melarang keras. Tapi ingat, cepat atau lambat pasti semua akan ketemu dengan buahnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mereka yang korupsi, korupsi bukan 1 juta lagi, ratusan juta, triliun. Tapi nanti silakan. Falamma atau, maka tatkala mereka bersikap sombong dengan kedudukannya yang tinggi, dengan keberhasilannya yang mewah, dengan bisnisnya yang lancar walaupun jauh dari agama, amanuhu, dari larangan-larangan Allah, bisnisnya sukses, siatnya berhasil,
Maka nanti Allah akan katakan kepada mereka, kunu qiradatan khashiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ini pernah terjadi dulu, sehingga mereka satu kampung Sabti ini, satu kampung yang namanya umat Sabti ini dijadikan kera oleh Allah semuanya. Sagirina ay fakanu wa hadza tafsilul maqablahu. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ma'adri ma fa'ala bil firqati sakinati. Qala Ikrimah la tuhriku illa inna karawat. Qala qalu lam ta'iduna. Wa Hakim Ibnu Abbas annahu raja'a ila. Mereka satu kampung itu berubah fisik, semua menjadi monyet dan hidup selama 3 hari 3 malam. Dan setelah 3 hari 3 malam lewat, mereka pada mati kelaparan semua. Di zaman sekarang mungkin Allah bukan berubah fisiknya mah seperti manusia biasa, tapi mungkin sifatnya yang kayak kirdun, sifatnya yang kayak monyet, rakusnya minta ampun. Fisiknya seperti manusia, tapi pola pikir dan gaya hidupnya qiradatan khashiin. Hadirin, dan selanjutnya kita akan bahas wa idz ta'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumhum su'al azab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini, dan mohon maaf saya nggak bisa sholat berjamaah Isya karena harus langsung berangkat ke Tanah Pasir. Oleh karena itu mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.